pagi, selamat siang, selamat malam, kawan YouTuber sekalian. Kembali berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Ya, saya dapat rekomen lagi video masih seputar kasus BLBI yang mengenai bank sentris. Kali ini senior di bidang perbankan, Bang Faisal Basri, turun gunung turut mengomentari terkait kasus yang disebut-sebut melibatkan bank sentris. Ada semacam rasa keprihatinan juga dengan jajaran Satgas BLBI yang sekarang sedang bekerja. Seperti apa keprihatinan beliau, dan inframe juga dengan Pak Marzuki Ali. Masih dengan semangat beliau yang lawan, bahkan beliau menyebut itu penjarahan. Nggak berlebihan ya kalau Pak Marzuki sampai bilang ini penjarahan, karena beliau ada pada saat itu dan beliau juga berada di situasi itu dan beliau paham betul apa masing-masing peran daripada lembaga keuangan dunia IMF, apa yang dikerjakan aparat di Indonesia, apa yang dilakukan oleh, ya tanda kutip ya, Bang Faisal bilang para begundal orang dalam bangsa Indonesia terhadap bangsa Indonesia sendiri. Wow, seru. Dan ya kita tahulah Bang Faisal ini kritis banget. Di semua pemerintahan beliau kritis tanpa pandang bulu. Oh iya, dan tanpa panjang lebar lagi, ayo deh kita simak seperti apa kegemesan kedua tokoh ini dalam mensikapi kasus BLBI dan bank sentris ini. Yuk kita simak. Video ini dari Jack TV, dan sekali lagi saya bilang ini reaksi offline ya. Pemirsa, kita lanjutkan dialog Jack Forum dengan kembali saya akan bertanya ke Bang Faisal Basri terkait dengan target yang dibebankan pemerintah terhadap Satgas BLBI 110 triliun, dan saat ini per Maret itu baru mencapai 25% ya, atau 28 triliun. Komentar Bang Faisal. Iya, bayangkan ini puluhan tahun hilang, orangnya sudah di mana, aset-asetnya sudah di engineering ya, Sudah bertukar pemilik, hilang semua lah ya. atau bisa jadi terjadi penurunan juga valuasi asetnya. Valuasi aset sih barangkali bisa lebih tinggi ya kalau sekarang gitu, tapi Bang Faisal masih dengan gayanya yang santai tapi nyelekit, tapi beliau konsisten. Nah, kita harus apresiasi itu. Kalau properti bisa naik asetnya ya. sudah di mana, sudah pindah tangan atau bagaimana itu kan udah terlalu lama ini. Jadi syukur masih 25% itu menurut saya, tapi jangan mengada-ada gitu aja. Jadi harus paham itu si Satgas, siapa yang salah, siapa yang nggak salah. Nah, kritikan yang sangat tajam dari Bang Faisal bahwa Satgas itu harus paham mana yang salah, mana yang benar. Karena kasus ini udah berjalan lama, udah banyak intrik-intrik yang terjadi di sepanjang perjalanan kasus itu sampai sekarang, dan banyak juga kasus-kasus hukum yang mereka beberapa kemudian dihukum, kemudian dilepaskan, dihukum, kemudian dilepaskan. Karena ini abu-abu antara ranah pidana, perdata, dan ranah perbankan ya. Nah, lebih jelasnya kita dengerin Bang Faisal. Kedua, Satgas harus sadar bahwa ini terkait dengan klausul ya, kalau mereka tidak kooperatif segala macam bisa dipidanakan loh. Gitu. Dan yang betul-betul nyata-nyata, bukan hanya si obligor tapi juga si regulatornya nggak diutik-utik, seolah-olah malaikat semua nih yang ngurus BLBI. Wow, Bang Faisal itu seperti itu dah. Selalu punya istilah-istilah yang bikin kita gemes gitu. Dia bilang, ya, jangan obligor aja, regulator itu juga jangan dianggap malaikat juga. Kan main Bang Faisal.
Padahal di sana ada kepentingan juga gitu. Artinya jangan ahistoris ya bahwa ini Jangan terjadi. ahistoris. Ya. Kita lihat dulu nih banyak meliputi banyak pihak, banyak orang gitu. Udah fokus ke yang besar dan yang melakukan pidana nyata-nyata gitu. Nah sudah begitu jelas secara internasional bisa bertanggungjawabkan kalau orangnya ada di luar negeri kerjasama dengan Interpol. Tapi harus jelas ya, Interpol juga nggak mau dong kalau nggak beres gitu kan ininya Sorry sambil ngerokok ya. proses hukumnya. Dari ekspos media massa pemberitaan kan kita bisa melihat arahnya adalah pengembalian utang ke pemerintah gitu. Jadi tidak mengejar aspek pidananya, apalagi mengejar orang-orang yang kemungkinan terlibat di luar obligor yang tadi Bang Faisal sampaikan. Melihat fakta seperti itu, menurut Anda sangat wajar nggak kalau seandainya Satgas ini diperpanjang masa tugasnya? Saya tidak punya pandangan, harus dilihat dulu kerjanya seperti apa ya. Kalau kerjanya begini-begini saja gitu ya udah aja bubarkan aja. Ya, ini komentar yang fair ya. Dia tidak secara sembrono bilang harus begini, tapi dilihat dulu. Kalau oke, lanjut. Kalau ya begini-begini aja mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah proses hukum aja. Yang maksudnya tidak dipidana kan dalam proses ini dia tidak melakukan tindak pidana yang nyata-nyata, misalnya ya dia menggelapkan dana BLBI. Ya harus si pidana. Petugasnya atau si regulatornya ya mas kena pidana kan. Kejar Bang. Kejar itu. Ini kan dalam proses perdata yang memang dikedepankan untuk mempercepat recovery kan. Iya, iya. Oke lah, urusan hukum kan bisa lama. Oke, sekarang saya nggak pidanakan kalian asal kooperatif segala macam. Oke, tapi kalau mereka ingkar janji, ya pidana dong logikanya. Baik. Baik Bang Faisal, saya beralih ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, saat Anda berada di parlemen, bagaimana Anda melihat jalannya penanganan kasus BLBI ini, Pak? Silakan. Ya, saya mungkin flashback ke belakang. Ya. Sebetulnya saya bagian daripada yang mengalami terjadinya krisis. Pada saat itu saya sebagai eksekutif di BUMN, di mana kita menyadari terjadi krisis moneter pertama, di mana banyak sekali hutang swasta jatuh tempo, devisa kita nggak cukup, sehingga terjadi krisis, nilai tukar kita, pemerintah juga tidak bisa mengendalikan, devisa bebas tapi pengawasannya yang tidak dilakukan secara baik, yang dikendalikan hanya hutang proyek pemerintah saja, sedangkan swasta tidak terkendali sama sekali. Dampaknya akhirnya terjadilah krisis itu. Dimulai dari krisis perbankan, moneter, akhirnya ekonomi, akhirnya ya politik. Ya. Itu yang kita namakan waktu itu krisis multidimensi. Multidimensi, betul. Ya, kita termasuk salah satu yang tidak mampu dipenuhi oleh salah satu perbankan, waktu itu Bank Dagang Negara, sebelum menjadi mandiri, tidak mampu menyediakan dana untuk kebutuhan proyek kita. Jadi bukannya kita yang bersalah, tapi perbankan tidak mampu. Semen Batu Raja kita sedang bangun proyek kan, bangun proyek pengembangan di mana LC kita jatuh tempo, equipment kita datang, LC jatuh tempo, bank tidak mampu membayar pada saat itu. Akhirnya kita dianggap bermasalah, dimasukkan ke BPPN. Nah di BPPN itu dinilai oleh konsultan asing. Saya ingat betul sebagai konsorsiumnya itu, kepala konsorsium itu McKinsey, dan salah satu anggotanya itu Boston Consulting Group. Kita itu diponis tidak mungkin bisa survive, dan itu direkomendasikan istilahnya dijual dengan harga nol, tetapi semua aset-asetnya, hutang-hutang dijamin oleh
yang akan ngambil alih, yang men-take over. Nah, di situ yang saya bertanggung jawab bidang finance waktu itu, berhadapan dengan kementerian. Saya menolak hasil valuasi yang dilakukan oleh Boston. Akhirnya saya diketemukan. Nah, apa yang disampaikan oleh konsultan, ya dia membuat analisis itu dengan asumsi-asumsi yang tentu semuanya tidak menguntungkan. Jadi apapun yang namanya projection itu tergantung asumsi. Kalau asumsi yang dibuat itu ya tidak mensupport, semuanya negatif, ya pasti hasilnya negatif. Di situ saya Pak Marzuki ingin mengatakan bahwa hal serupa sebetulnya bisa terjadi pada semua ini institusi pasti lain. semua. Karena Jadi itu antara lain ya, kalau gue tangkap sih Pak Marzuki baru saja menjelaskan modusnya. Wow, lanjut. Bedanya saat itu kita melawan, ya. yang lain tidak melawan, itu masalahnya. Jadi yang kita melawan, ya, tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Pak Stianto Pisantoso itu untuk berhadapan. Beliau sebagai deputi waktu itu, ya kita akhirnya menyampaikan bahwa asumsi yang disiapkan oleh Boston ini nggak masuk akal kita. Nah, kita sampaikan menurut kita begini. Nah, akhirnya saya dikasih tanggung jawab sebagai direksi di Batu Raja itu. Nah, saya buktikan 1 tahun saya bisa selesaikan tanpa bantuan pemerintah. Wow, ini yang bicara patriot lo ya. Kita bisa lihat siapa yang dia bantah, bahkan dia lawan, bahkan dia tunjukin. Asumsi lo salah, seolah-olah dia bilang begitu. Ini gue punya sendiri, punya proyeksi, dan semuanya positif. Dan dalam waktu 1 tahun loh, 1 tahun. Wow, keren. Hasilnya bagaimana? Kita keluar dari BPN. Oke. Itu, kita keluar dari BPN. Keluar dari BPPN itu artinya ya sehat. Setahun dirawat di BPPN, keluar kayak orang sakit. Masuk rumah sakit, berapa lama keluar. Ya keluarnya karena sehat, bukan keluarnya kayak karena almarhum gitu. Jadi di tahun 90-an itu kita ya udah punya orang kayak Pak Marzuki yang di saat semua negara yang terkena krisis itu mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi kepada IMF dan konsultannya itu. Dan termasuk Indonesia juga mengalami. Itu ada 1 orang namanya Marzuki Ali. Dia lawan dengan argumentasi yang ya keren lah tentunya. Dan dia pertanggungjawabkan argumentasi dia itu. Proyeksinya yang dia buat, dia jalanin, dieksekusi langsung oleh beliau dan hasilnya oke. Wah, begitu luar biasanya pertemuan rapat-rapat. Tapi saya punya komitmen bagaimana kita menyelamatkan BUMN itu. Nah, dan nyatanya kita berhasil. Nah, kalau semua pejabat BUMN melakukan yang sama, saya kira tidak akan banyak BUMN yang apa seenaknya saja dijarah. Kalau saya bilang dijarah itu, karena Wow, dijarah bro, bukan main-main yang dijarah BUMN. Menjarah BUMN berarti menjarah negara. Alhamdulillah ini ada Pak Marzuki Ali yang begitu yakin dia lawan. Kita ini orang Indonesia selalu muncul 1-2 orang patriot yang di skala zaman. Setiap masa itu punya patriotnya masing-masing. Tapi saya sangat tersentak gitu. Bahwa di masa sesulit itu ada seorang yang begitu yakinnya, dia unjuk dada, dia koreksi semua penilaian-penilaian lembaga internasional yang namanya IMF, yang di negara-negara lain itu dianggap sebagai dewa penyelamat, tapi tidak di mata Pak Marzuki. Dan memang kemudian sekarang kita juga sudah berani bilang IMF itu bukan apa-apa. Karena kita kalau nggak melakukan perlawanan pasti dijarah. Nyata setelah kita survive, bisa exit, kita bisa IPO, dan sekarang nilainya berapa triliun perusahaannya. Artinya dengan 1 perusahaan aja kita bisa selamatkan sekian triliun. Nah, itu kita alami. Bagaimana kita berhadapan dengan BPPN
Ya ada yang baik orangnya, yang membantu, tapi ada yang di dalam itu ya seperti raja-raja kecil yang memang ingin kita itu ya selesai saja gitu. Sudahlah ini apaan ini perusahaan jual aja, kira-kira begitu kan. Nah, itulah di dalam kesulitan, di dalam situasi yang pelik, ya itu orang kita juga yang bilang ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Dan ini juga orang-orang kayak gini juga selalu ada di semua zaman. Mau zaman apa kek, bahkan mungkin di zaman kerajaan dulu juga udah ada. Ya udah pasti ada lah. Zaman VOC, zaman revolusi pun ada. Tapi selalu ada orang-orang seperti Pak Marzuki yang patriot, dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak larut dalam situasi yang saat itu sangat melemahkan. Dan saya yakin situasinya saat itu kita memang lagi nggak tahu harus ngapain, tapi Pak Marzuki tahu harus ngapain. Atau dia agen calon-calon pembeli barangkali, Pak. Iya, Wow, santai tapi nyelekit, Bang Faisal. Agen calon-calon pembeli asing. Wow. Jadi memang mungkin planningnya luar biasa waktu itu ya. Kita dilemahkan sedemikian rupa sehingga aset BUMN dan sekaligus BUMN-nya sudah disiapkan untuk dibeli dengan harga yang murah oleh pihak yang mana. Tapi bahasa ini sungguh luar biasa, bro. Agen-agen calon pembeli. Tapi mereka lupa, ini bangsa Indonesia, bro. saya merasakan itu luar biasa kondisi. Saya ingin berhenti Pak dengan statement Anda mengatakan dijarah. Saya ingat Pak Marzuki juga pernah menyampaikan di dalam satu berita bahwa 97-98 itu banyak perampokan. Wow, Pak Marzuki bahkan bilang itu perampokan. Ya kalau itu perampokan berarti ada perampoknya. Perampoknya siapa? Tahu nggak sih kita? Coba kita lanjut. Betul. Bahwa pernah mengatakan itu. Sekarang penjarahan. Salah satu korbannya adalah Bank Sentris Internasional. Kenapa Anda mengatakan itu? Ya, begini. Dari apa yang dilakukan oleh konsultan asing itu sepertinya ada agenda. Sudah ada agenda bahwa memang mau dibangkrutkan. Dan ini kelihatannya ya saya nggak tahu apa bodoh, apa memang sengaja seolah-olah bodoh. Sehingga seolah-olah konsultan asing ini yang paling benar. Nah itu menurut saya konsultan ini yang nggak benar. Nah di sinilah terjadinya penjarahan, perampokan terhadap aset-aset negara. Saya miris ya, begitu banyak pejabat, wow recovery kita di atas daripada yang terjadi di sini di dunia ini. Ini kok saya bilang otaknya apa terlalu menyederhanakan. Ya saya sering membuat statement yang dengan contoh-contoh jelas ya, seperti BCA, bagaimana BCA kemudian dijual dengan harga murah, bagaimana new investornya itu dalam sekian tahun uangnya sudah kembali sehingga dia menjadi orang terkaya di Republik ini. Sesuatu yang menurut saya kan nyata, yang ibarat saya itu ilmu katon, bukannya ilmu yang terlalu sulit untuk dipelajari, yang perlu analisis komplikasi. Enggak terlalu sulit loh, asal komitmen dan punya integritas. Nah disitulah saya bilang negeri ini dirampok, dijarah. Baik, jadi sejak awal memang penanganannya sudah bermasalah ya, terutama di integritas dari orang-orang yang menanganinya. Begitu Pak Marzuki? Iya, ini sudah 26 tahun loh. Ya, masih banyak meninggalkan PR-PR dari BLBI, di mana aset-aset yang disita itu tidak jelas kepemilikannya. Tidak jelas. Saya tahu banyak aset yang masih nama obligornya yang tidak ada legalitas, harus diambil alihnya. Hanya diambil-ambil aja, begitu mau dijual bermasalah. Itu terjadi loh sekarang ini. Sehingga aset-aset ini seperti Bang Faisal tadi bilang, itu hilang nggak jelas. Bisa dibeli lagi oleh pemilik lama, bisa saja terjadi. Tetapi faktanya aset itu legalitasnya memang tidak kuat sama sekali. Sehingga terkatung-katung, ditempatin orang, kemudian kita nggak tahu bagaimana aset ini kemudian hilang, kita nggak tahu sama sekali. Itu yang Bang Faisal tadi sampaikan, itu yang menjadi kesulitan kita untuk menarik lagi sisa-sisa yang masih bisa ditarik. Kalau saya boleh tambahkan, syarat perdata itu tidak dipidanakan itu antara lain aset yang diserahkan ke BPPN itu harus
clean and clear. Jadi ini terbukti tuh yang Pak Marzuki katakan cacat semua. Jadi kalau mau dieksekusi ternyata punya orang, utangnya belum beres, dan itu menciptakan kegaduhan hukum yang puluhan tahun sampai sekarang. Wow, jadi asetnya tidak clean and clear. Penjelasannya kayak gitu tadi ya. Dia jaminkan aset yang bukan aset dia atas nama orang. Dan lagi-lagi itu dalam situasi yang seharusnya tidak bisa, tapi karena ada orang-orang ya udahlah kasihan. Jadi kita waktu itu memang banyak dilemahkan oleh bisikan-bisikan dari oknum-oknum dari bangsa kita sendiri. Tapi sekali lagi ada orang kayak Pak Marzuki Ali. Itu kita harus apresiasi, respect. Baik, terima kasih. Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Ini link deskripsinya nanti gue cantumin di bawah ya, dari Jak TV. Dan ini mungkin perkembangan yang kayaknya baru 7 hari lalu ya, dari reaksi pertama soal Bang Sentris dengan anchor narasumbernya Pak Andri Teja Dharma dan Pak Marzuki Ali, yang di situ juga ceritanya seru. Oke, terima kasih udah nonton. Ciao.